Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi MANOVA satu arah. MANOVA adalah teknik statistik yang digunakan untuk memeriksa hubungan antara beberapa variabel bebas, biasa disebut variabel, yang membuat atau lebih variabel tak bebas secara simultan. MANOVA dimanfaatkan dalam sebuah eksperimen, yaitu untuk melihat efek utama dari interaksi variabel tersebut pada variabel pembebas. MANOVA menggunakan satu atau lebih variabel independen kategori secara prediktor. Salah satu model MANOVA sebagai perluasan dari MANOVA satu arah adalah MANOVA satu arah. Model ini dengan pengaruh tepat dapat digunakan untuk menguji apakah uji populasi dari suatu populasi menghasilkan faktor rata-rata yang sama untuk variabel respon atau variabel dependen yang diamati dalam penelitian. Adalah nilai kemanusiaan respon tunggal dari ulangan ke C yang paralel ulangan I. Ini adalah nilai rata ini kemudian tau I adalah penentu dari perlakuan I terhadap respon dan I menurut terhadap metode perilaku ulangan ke C dan perlakuan I yang diasumsikan bebas dan berdistribusi untuk 0,3 untuk pasca multivariat. Selanjutnya, kita fokus pada analisis multivariat teknologi faktor yang kita manfaatkan, yaitu H0 sama dengan U1 sama dengan U2 sama dengan U3 sama dengan hingga U7, di mana P adalah banyaknya perlakuan. Terdapat beberapa statistik uji MANOVA, yaitu Lewis lambda, LSP, Lewis-Haturing, dan Rayleigh-Jean. Baik, terima kasih kepada Saudara Denny. Di sini saya Fajri Febrianti akan menjelaskan prosedur analisis MANOVA satu arah. Nah, dalam kesempatan kali ini kami akan menjelaskan prosedur analisis MANOVA satu arah dengan menggunakan statistik uji Lewis lambda yang kemudian ditransformasikan ke dalam statistik uji F. Adapun prosedurnya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, susunlah hipotesis HA dan H0-nya dalam bentuk kalimat atau bentuk statistiknya. Yang kedua, menghitung faktor koreksi atau FK untuk respon Y1 dan Y2. Di sini FK yang kita cari ada 3, yaitu FK untuk respon Y1 dengan rumus FK11 yaitu hasil kuadrat dari Y1IJ dibagi N. Kemudian FK untuk respon Y2 FK22 dengan rumus FK22 sama dengan hasil kuadrat dari Y2IJ dibagi N kuadrat. Kemudian kita cari FK untuk respon Y1 dan Y2 dengan rumus FK12 sama dengan hasil kali dari Y1IJ dan Y2IJ dibagi N. Langkah yang ketiga yaitu menghitung jumlah kuadrat total terkoreksi atau JKT dan jumlah hasil kali total terkoreksi atau JHKT untuk respon Y1 dan Y2. Yang pertama kita cari dulu JKT untuk respon Y1 dengan rumus deret penjumlahan atau hasil jumlah kuadrat total dari Y1IJ dikurangin FK11.
Yang kedua, kita cari JKT untuk respon Y2 dengan rumus hasil jumlah kuadrat total dari Y2 dikurangin FK22. Dan yang terakhir, kita cari JHKT untuk respon Y1 dan Y2 dengan rumus hasil jumlah kuadrat total Y1IJ dikali Y2IJ dikurangin FK12. Langkah keempat yaitu kita menghitung jumlah kuadrat perlakuan terkoreksi atau JKP dan jumlah hasil kali perlakuan terkoreksi atau JHKP untuk respon Y1 dan Y2. Yang pertama, kita cari dulu untuk JKP untuk respon Y1 dengan rumus yaitu deret penjumlahan I sama dengan 1 sampai G di sini yaitu berapa perlakuannya. Deret penjumlahan I sama dengan 1 sampai G, Y1IJ kuadrat dibagi NI, kemudian kita kurangin FK11. Untuk JKP respon 2-nya sama aja, yaitu hasil jumlah Y2IJ kuadrat dibagi NI dikurangin FK22. Yang terakhir, kita cari JHKP untuk respon Y1 dan Y2 dengan rumus hasil jumlah Y1IJ dikali Y2IJ dibagi NI. Selanjutnya, yang kelima yaitu menghitung jumlah kuadrat galat dan jumlah hasil kali galat atau JHKG untuk respon Y1 dan Y2. Untuk JKG untuk respon 1 kita cari dulu dengan rumus JKT11 dikurangin JKP11. Kemudian kita cari JKG untuk respon Y2 dengan rumus JKT22 dikurangin JKP22. Kemudian kita cari JHKG untuk respon Y1 dan Y2 dengan rumus JHKT12 dikurangin JHKP12. Kemudian lanjut ke langkah ke-6. Langkah ke-6 yaitu dari hasil perhitungan yang kita peroleh sebelumnya, kemudian kita rangkum dalam suatu tabel analisis seragam pengubah ganda satu arah atau MANOVA satu arah ini. Nanti tabelnya seperti ini. Nanti kita masukkan perlakuan yaitu dB-nya atau derajat bebasnya berapa. Misalkan dengan perlakuan derajat bebasnya kan rumusnya G dikurangi 1. Misalkan G-nya itu kita perlakuannya ada 4 dikurangin 1, jadi ada 3 dB-nya. Kemudian nanti hasil-hasil yang kita peroleh JHK atau JHP-nya nanti kita masukkan ke dalam tabel ini dalam bentuk matriks. Kemudian galatnya nanti kita cari juga derajat bebasnya dengan rumus ini. Misalkan yaitu deret penjumlahan I sama dengan 1 sampai G, NI dikurangin G. Nanti kita cari dB-nya. Kemudian kita masukkan hasil-hasil perhitungan sebelumnya dalam bentuk matriks. Kemudian total terkoreksi dengan nilai tengahnya. Kita cari juga dB-nya, kemudian kita masukkan hasil-hasil perhitungan JHP dan JHK-nya ke dalam bentuk matriks ini. Langkah ke-7 yaitu menghitung statistik uji lambda Will dengan rumus yaitu ini namanya determinan G dibagi determinan G ditambah P, atau bisa langsung determinan G dibagi determinan T, di mana determinan G ini yaitu determinan dari matriks galat G yang tadi sebelumnya di langkah 6. Kemudian determinan T itu di mana determinan dari matriks total.
Kemudian langkah ke-8 kita transformasikan ke dalam besaran will lambda ke besaran f. Kita lihat ke tabel transformasi dari besaran will ke lambda ke besaran f-nya ini. Dalam penelitian kita atau dalam kasusnya itu ada berapa variabel, terus kemudian berapa kelompok, kemudian kita transformasikan dengan rumus-rumus ini. Misalkan kelompok variabelnya kita ada 2 atau lebih dari ada 2, jadi nanti kita menggunakan rumus ini untuk mencari besaran f-nya. Terus kemudian kita cari juga db-nya dengan rumus ini. Langkah ke-9 yaitu tentukan kriteria pengujinya, dan langkah ke-10 yaitu penarikan kesimpulan. Baik, itu tadi prosedur analisis manfaat satu arah dengan menggunakan statistik uji will lambda yang kemudian ditransformasikan ke dalam statistik uji f. Nah, untuk lebih jelasnya dari prosedur ini, kita lanjut ke contoh soal manualnya yang akan dijelaskan oleh saudari Lutfia. Kepada saudari Lutfia, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini saya ingin menjelaskan tentang contoh perhitungan manual MANOVA satu arah. Kasus ini kita ambil dari sebuah jurnal, di mana kasusnya seorang peneliti bidang kedokteran melakukan percobaan untuk meneliti hubungan di antara aktivitas metabolik kelinci-kelinci percobaan dan daya tahan terhadap kuman tuberkulosis. Nah, di mana peneliti ini menetapkan 4 perlakuan sebagaimana berikut. Perlakuan yang pertama, kelinci tersebut tidak divaksinasi. Dan perlakuan yang kedua, kelinci tersebut ditularkan kuman TBC selama aktivitas metabolik yang rendah. Dan yang ketiga, kelinci tersebut diinfeksi kuman TBC selama aktivitas metabolik yang tinggi. Sedangkan perlakuan yang keempat, kelinci tersebut diinfeksi kuman TBC selama aktivitas metabolik yang normal, tetapi terlebih dahulu diradiasi dengan 400 Roentgen. Kemudian juga, di mana perlakuan yang pertama dan perlakuan yang kedua itu diulang sebanyak 7 kali, dan perlakuan yang ketiga diulang sebanyak 5 kali, dan perlakuan yang keempat diulang sebanyak 2 kali. Di sini kita ingin mengamati perubahan respon, dan perubahan respon yang kita amati itu ada 2. Yang pertama, Y1, yaitu banyaknya basil yang hidup per tubercle form dalam milimeter, dan yang kedua, banyaknya basil yang hidup per tubercle size dalam milimeter. Oke, selanjutnya kita lanjut kepada tabel. Di sini ada tabel hasil pengamatan, yaitu banyaknya basil yang hidup per tubercle form dan banyaknya basil yang hidup per tubercle size-nya. Nah, di sini tuh kita tahu kan kalau perlakuan yang pertama itu terjadi 7 pengulangan, sebanyak 7 pengulangan untuk Y1 dan Y2-nya. Kemudian perlakuan yang kedua itu juga terjadi sebanyak 7 pengulangan, dan perlakuan yang ketiga itu terjadi selama sebanyak 5 pengulangan, dan perlakuan yang keempat itu terjadi sebanyak 2 pengulangan. Di sini kita bisa baca merepresentasikan tabelnya. Perlakuan yang pertama untuk banyaknya basil yang hidup per tubercle form itu ada 24. Kemudian perlakuan yang pertama pada pengulangan yang pertama untuk banyaknya basil yang hidup per tubercle size itu ada 3,5. Kemudian juga perlakuan yang kedua pada perulangan yang pertama untuk banyaknya basil yang hidup per tubercle form itu ada 7,4, dan perlakuan yang kedua untuk pengulangan yang pertama untuk banyaknya basil yang hidup per tubercle size itu ada 3,5, dan seterusnya. Kalian bisa lihat sendiri tabelnya. Kemudian kita total untuk perlakuan yang pertama untuk Y1 dan Y2 juga ditotal, kemudian P2 perlakuan yang kedua juga kita total, begitu juga dengan perlakuan yang ketiga dan perlakuan yang keempat. Kemudian baru kita rata-ratakan. Nah,
selanjutnya kita masuk ke penyelesaian. Tahap yang pertama, yang paling awal itu, yang pertama kita harus menentukan yang namanya hipotesis. Di mana dalam hipotesis itu biasanya ada H0 dan H1. Di mana H0 itu dalam kasus ini yang menunjukkan bahwa tidak adanya perbedaan banyaknya basil yang hidup per tubercle form dan banyaknya basil yang hidup per tubercle size antara kelinci yang tidak vaksinasi, kelinci yang diinfeksi kuman TBC selama aktivitas metabolik yang rendah, kelinci yang diinfeksi kuman TBC selama aktivitas metabolik yang tinggi, dan kelinci yang diinfeksi kuman TBC selama aktivitas metabolik normal tapi dengan diradiasi tadi dengan 400 Ronsen. Kemudian ada H0 dan H1. Berarti kalau H1 ini menunjukkan adanya perbedaan banyaknya basil yang hidup per tubercle form dan banyaknya basil yang hidup per tubercle size antara kelinci yang tidak vaksinasi, kelinci yang diinfeksi kuman TBC selama aktivitas metabolik yang rendah, dan kelinci yang diinfeksi kuman TBC selama aktivitas metabolik tinggi, serta kelinci yang diinfeksi kuman TBC selama aktivitas metabolik normal tapi diradiasi dengan 400 Ronsen. Nah, selanjutnya juga ada hipotesis H0 itu dimana tidak adanya perbedaan banyaknya basil yang tumbuh per tubercle form yang diakibatkan oleh perlakuan pemberian vaksin kuman TBC pada kelinci. Kemudian ada H2-nya, adanya perbedaan banyaknya basil yang tumbuh per tubercle form. Kita bahas per tubercle form dulu. Tubercle form yang diakibatkan oleh perlakuan pemberian vaksin kuman TBC pada kelinci. Dan yang H0 yang untuk yang tubercle size, tidak adanya perbedaan banyaknya basil yang tumbuh per tubercle size yang diakibatkan oleh perlakuan pemberian vaksin kuman TBC pada kelinci. Kemudian yang H2, adanya perbedaan banyaknya basil yang tumbuh per tubercle size yang diakibatkan oleh perlakuan pemberian vaksin kuman TBC pada kelinci. Selanjutnya kita masuk ke tahap yang kedua, yaitu perhitungan faktor koreksi atau FK untuk respon Y1 dan Y2. Nah, yang pertama FK untuk respon Y1 itu rumusnya Y1IJ ini tuh dibaca nilai pengamatan Y1 dari ulangan ke J yang memperoleh perlakuan ke I. Jadi misalkan J itu tuh yang memperoleh ulangan ke 1, ke 2, ke 3 tadi kan sampai 7 terhadap perlakuan yang keberapa gitu. Dibagi NN ini tuh adalah banyaknya hasil percobaan. Kemudian ini kita pangkatkan 2. Nah, angka-angka ini tuh didapat dari tabel yang tadi udah kita tahu. Nah, ini. Jadi tadi tuh ada Y1IJ kan, pangkat 2. Nah, Y1IJ itu pangkat 2 itu dapatnya dari mana? Dari sini. Perulangan yang pertama untuk Y1 ya, pada perlakuan yang pertama itu totalnya 129,7. Kemudian perlakuan yang kedua untuk Y1-nya itu 61,3. Dan perlakuan yang ketiga untuk Y1-nya itu 168,9. Dan perlakuan yang keempat untuk Y1-nya itu 31. Gitu jadi untuk FK yang 1. Oke. Kita bagi 21, jadi nanti ini kita jumlahkan hasilnya 390, kita pangkatkan 2 dibagi 21 dapat 707.276,3243. Nah, kemudian untuk respon yang Y2 nya itu sama, kita lihat dari tabel juga. Nah, kita lihatnya itu nanti untuk yang Y2, untuk perlakuan yang pertama untuk yang Y2 itu total 28,1. Kemudian perlakuan yang kedua untuk Y2-nya itu 18,5, perlakuan yang ketiga untuk Y2-nya itu 11,8, dan perlakuan yang keempat untuk Y2-nya itu 5. Dan sama dikuadratkan, terus kita bagi 21. Dikuadratkan 63,4 kuadrat bagi 21 dapat 191,404,076. Kemudian untuk FK respon Y1 dan Y2 ini
rumusnya kita kalikan. Jadi kita kalikan yang ini, kita kali yang ini, terus dibagi 21, dapat 1180,1457. Selanjutnya kita masuk ke step yang ketiga, yaitu kita melakukan perhitungan untuk jumlah kuadrat total terkoreksi JKT dan jumlah hasil kali total terkoreksi JHKT untuk respon Y1 dan Y2. Nah, jadi dari tabel yang sebelumnya tuh kita kuadratkan. Kita lihat lagi tabelnya. Nah, jadi nanti yang ini nih kita kuadratin semua. Kuadratin. Kita kuadratin semuanya. Nanti hasilnya itu ada di tabel yang ini. Nah, ini adalah hasil dari pengkuadratan. Langsung aja masuk ke rumusnya. JKT untuk respon yang pertama itu berarti jumlah dari perlakuan 1 sampai perlakuan yang keempat untuk yang Y1. Respon Y1 berarti yang ini kita jumlahkan. Terus untuk perlakuan yang kedua pada respon yang pertama Y1, kemudian yang ini ditambah, terus ditambah yang ini. Nah, dikurangin sama FK, faktor koreksi respon Y1. Nah, ini kan hasilnya dikurangin yang itu, hasilnya jadi 3152,2657. Nah, begitu pun sama untuk JKT untuk respon yang kedua, berarti nanti ngambil yang ini nih, yang ini kan, yang ini, kita ambil yang ini. Berarti yang ini 114,99, 51,75, 29,5, 12,58 kita jumlahkan, dikurangin FK yang kedua, dikurangin 191,4076. Ini ya. Kemudian hasilnya dapat berapa? Dapat 17,4124. Dan tadi kan kita mencari JKT, jumlah kuadrat total terkoreksi. Sekarang JHKT, jumlah hasil kali total terkoreksi. Jadi tinggal dikaliin aja. Ini tabel yang tadi yang pertama kita pindahin lagi. Kemudian nah tadi kan karena ini hasil kali, karena ini kali ya, jadi nanti kita kaliin aja Y1 Y2. Untuk perlakuan yang pertama berarti 24 kali 3,5, hasilnya 84. Terus perlakuan yang kedua 7,4 dikali 3,5, hasilnya 25,9. Terus perlakuan yang ketiga itu 16,4 dikali 3,2, 52,48. Perlakuan yang keempat 25,1 kali 2,7, 67,77. Gitu seterusnya. Kemudian kita totalin, terus dirata-ratain. Oke, kita masuk aja ke rumusnya. Sama ya, berarti rumusnya itu jumlah dari perlakuan 1 sampai perlakuan 4, berarti yang ini nih, kotak yang ini, dan dikurangin faktor koreksi yang respon 1 dan respon 2. Nah, kita tambahin nih 529,58 tambah 16 167,6 362,6 81,34, kita jumlahin terus kita kurangin sama FK yang 12. Hasilnya dapat minus 39,0257. Dan step yang keempat, kita melakukan perhitungan jumlah kuadrat perlakuan terkoreksi JKP dan jumlah hasil kali perlakuan terkoreksi JHKP untuk respon Y1 dan Y2. Nah, elemen-elemen yang perlu kita lengkapi itu adalah sigma Y1, kemudian sigma Y1 kuadrat dibagi N, kemudian sigma Y2, jumlah Y2 nya nanti, terus juga jumlah Y2 dikuadratkan dibagi M, terus untuk kedua respon berarti jumlah Y1 dikali Y2 dibagi N. Oke, terus sigma Y, jumlah Y1 tadi kan udah kita cari di silakan lihat nanti di kolom yang pertama, di tabel yang paling pertama. Nanti untuk respon Y1 nya segini hasilnya. Oke, nanti untuk Y1 nya nanti hasil segini, Y2 nya 61,3 dan seterusnya gitu. Nah, juga kalian juga nanti menghitung ini juga, nanti N nya itu kan dibagi 21 ya, sama dengan 21. Nanti bisa dihitung sendiri lagi.
Nah, kita masuk ke rumusnya aja langsung. Berarti nanti Y1 IJ kuadrat dibagi N dibagi FK 1, karena ini kan terhadap perlakuan yang respon yang pertama. Nah, berarti totalnya nih 9125 kita bulatkan aja jadi 9125,911 dikurangin faktor koreksi yang untuk respon yang pertama tadi kan udah dicari, hasilnya 7276,3243. Nah, hasilnya jadi 1849,5862. Untuk JKP untuk respon yang kedua sama, berarti totalnya aja nih kalian harus hitungin dulu, terus ditotalin 202,04 dikurangin respon faktor koreksi yang kedua 191,4076, hasilnya 10,6324. Nah, sekarang terus kemudian JHKP itu jumlah hasil kali ya, berarti ya 1 dikali Y2 itu nanti totalnya 1158,76, kalian kurangin sama FK12 tadi udah dicari, hasilnya 1180,1457, hasilnya jadi minus 21,381. Kemudian lanjut ke step yang kelima, kita melakukan perhitungan jumlah kuadrat galat CKG dan jumlah hasil kali galatnya untuk respon yang 1 dan Y2. Nah, CKG untuk respon yang Y1 dulu, kuadrat galat dulu, itu JKT kita udah cari ya di penjelasan sebelumnya, yaitu jumlah kuadrat terkoreksi nanti dikurangi sama jumlah kuadrat perlakuan. Untuk respon yang Y1 hasilnya segini 1302,6795, dan untuk JKG untuk respon yang kedua juga kita udah cari JKT respon yang kedua dan JKP respon yang kedua kita udah cari juga, hasilnya 6,7778. Dan sekarang jumlah hasil kali galatnya kita juga udah cari, yaitu jumlah hasil kali terkoreksi untuk respon Y1 dan Y2 dikurangin jumlah hasil kali perlakuan untuk ya respon Y1 dan Y2 nya, hasilnya di minus 17,644. Nah, kemudian pada tahap ini merupakan tahap perangkuman dari semua yang tadi kita udah hitung, kita masukkan ke dalam suatu tabel analisis ragam kubah ganda satu arah atau one way MANOVA. Jadi yang tadi udah kita hitung itu kita bisa buat one way MANOVA-nya. Jadi di sini ada rumusnya. Ini adalah inputan dari ini ya. Untuk G itu sendiri tadi kan perlakuan itu kan tadi ada 4 ya. Berarti nanti 4 dikurangin 1 sama dengan 3. Kemudian tadi N-nya banyaknya percobaan itu ada 21 dikurangin 4 sama dengan 17 dikurangin G, dan N-nya itu tadi banyaknya percobaan juga ada 21 dikurangin 1 sama dengan 20. Ini untuk derajat bebas. Ini adalah tabel dari one way MANOVA. Nah, ini adalah bentuk matriksnya ya, yang udah kita cari tadi, dimana 18.849 itu adalah jumlah kuadrat dari perlakuan respon yang pertama. Nah, kalau minus 21,3810 ini itu adalah jumlah hasil kali perlakuan respon yang pertama dan yang kedua. Ini juga sama, jumlah hasil kali perlakuan respon yang pertama dan kedua. Dan yang ini itu adalah jumlah kuadrat perlakuan respon yang kedua. Nanti kalian bisa lihat lagi yang udah kita hitung ya. Dan galatnya itu di sini itu berarti jumlah kuadrat galat respon yang pertama ini adalah jumlah hasil kali ya galat respon yang pertama dan kedua.
sama, ini adalah JHKG respon pertama dan kedua. Ini adalah jumlah kuadrat galat yang respon yang kedua. Nah, kalau ini adalah total. Ini berarti yang adalah jumlah kuadrat terkoreksi respon yang pertama. Ini adalah jumlah kuadrat jumlah hasil kali terkoreksi respon yang pertama dan kedua, JHKT. Ini juga sama, JHKT respon yang pertama dan kedua, dan ini adalah jumlah kuadrat terkoreksi respon yang kedua. Itu. Dan pada step yang ketujuh kita melakukan perhitungan statistika uji lambda Wilks. Rumusnya itu adalah ini, di mana mutlak G itu adalah determinan dari matriks galat, dan mutlak T itu adalah determinan dari matriks total. Nah, berdasarkan tabel yang di atas tadi, kita memperoleh tabel galatnya itu adalah determinan matriks galatnya itu 8.517,9657, dan determinan dari matriks totalnya itu 53.365,5060. Sehingga kita bisa cari lambdanya itu determinan G dibagi determinan T, hasilnya 0,1596. Maka kita bisa peroleh nih, jadinya lambdanya itu, perhitungan statistik menggunakan uji lambdanya itu adalah 0,1596. Nah, kemudian step yang ke-8, kita melakukan transformasi dari besaran mix lambda ke besaran F. Nah, dari kasus yang tadi itu, yang P sama dengan 2 dan DBP-nya sama dengan 3, hal ini berarti sesuai dengan kriteria transformasi F. Untuk P sama dengan 2 dan DBP lebih besar dari 1, sehingga transformasi dari lambda ke F itu dapat dilakukan sebagai berikut. Nah, ini adalah rumusannya. Sehingga besaran F-nya itu sama dengan 8,017. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa H0 ditolak apabila nilai statistik uji lebih besar dari nilai tabel F. Jadi nanti kita lihat nilai tabel F-nya dulu, yaitu dimana F itu lebih besar daripada F tabel. Kalau F itu lebih besar daripada F tabel, H0 ditolak. Pada kasus di atas, selanjutnya besaran F ini dibandingkan dengan nilai dari tabel F dengan derajat bebasnya 2. Jika kita menetapkan alfanya 0,01, maka F 0,01 di yang F tabel 0,01 dan 6,32 itu sama dengan, kita nanti cari tabel ini ya, 0,01 dan 6,32 nanti ketemunya di mana? Di pakai tabel F itu hasilnya 3,434. Karena besaran F-nya itu tadi 8,017, yang ini kita hitung tadi 8,017. Hal ini menunjukkan bahwa F itu 8,017 itu lebih besar daripada F yang ada di tabel, yaitu 3,434. Maka dapat disimpulkan bahwa dalam kasus ini tuh hipotesisnya itu H0 pada taraf alfa 0,01. Jadi kesimpulannya bahwa H0 ditolak pada taraf alfa 0,01. Jadi intinya itu, kesimpulannya itu adalah H0, yaitu ditolak.